Panganjali. Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, beserta Bapak yang saya hormati. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai materi 3, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikade Uca Ristia Kirani, absen 7 dari kelas A Denpasar. Dan saya Niwayarika Prameswari, absen 15 dari kelas A Denpasar. Baik, langsung saja kita ke materi. Seperti yang saya katakan di awal, saya akan memaparkan materi mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Nah, dari kecil pastinya kita tidak asing dengan kata pendidikan. Di sini saya ingin bertanya, ada yang tahu nggak sih apa itu Sistem Pendidikan Nasional? Dan apakah ada undang-undang yang mengaturnya? Lalu bagaimanakah fungsi, visi, dan misi beserta komponen-komponen pentingnya? Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa itu Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan upaya terencana dalam mewujudkan proses dan suasana pembelajaran supaya pelajar aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. Diharapkan peserta didik memiliki kecerdasan, akhlak, pengendalian diri maupun keterampilan yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat maupun negara. Nah, yang kedua, ada pun undang-undang yang mengatur tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Negara tersebut berupa Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Berdasarkan undang-undang ini, pendidikan semestinya dilaksanakan secara adil, demokratis, serta tidak mendiskriminasi. Edukasi harus menjunjung tinggi nilai budaya, nilai keagamaan, dan nilai HAM dan kemajemikan bangsa. Tak hanya itu, sistem pendidikan memperdayakan dan membudayakan manusia juga wajib memberikan teladan yang baik, meningkatkan kreativitas, serta membangun niat. Presentasi akan saya lanjutkan. Sistem pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan dan dua membentuk karakter. Yang pertama, mengembangkan kemampuan. Sistem pendidikan memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan diri. Setiap manusia mempunyai kemampuan menjadikan unggul di antara manusia lainnya. Adanya kemampuan di dalam diri dan kita menekuni kemampuan yang kita miliki akan membuat kita menjadi lebih unggul di antara orang-orang lainnya. Dan begitu pun sebaliknya, setiap orang yang memiliki keunggulan atau kemampuan dalam dirinya sebaiknya dikembangkan hingga membuat kita bisa memiliki kelebihan-kelebihan yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Jadi kita tahu dalam diri kita itu ada kemampuan, maka kemampuan itulah yang harus kita kembangkan agar menjadi orang yang unggul. Lalu yang kedua, ada membentuk karakter. Tidak hanya mengembangkan kemampuan, manusia juga memerlukan karakter untuk menjalani hidup. Sistem pendidikan berfungsi untuk membentuk karakter manusia ke arah yang lebih baik untuk menjalani seperti contohnya, kita menjadi mahasiswa harus memiliki karakter yang baik untuk menjalani masa perkuliahan agar kita siap dan mampu menjalani masa-masa perkuliahan. Lalu bagaimanakah visi dan misinya? Nah, di sini saya akan menjelaskan visi pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi, yakni mewujudkan sistem yang dijadikan sebagai pranata sosial dan berwibawa dan kuat demi memperdayaan seluruh warganya, yaitu warga negara Indonesia. Hasilnya, pendidikan nasional akan mencetak manusia yang memiliki kualitas sehingga aktif dan mampu menghadapi perubahan zaman.
Baik, saya akan melanjutkan membacakan misi-misi pendidikan nasional berdasarkan visi yang telah dibaca oleh teman saya. Yang pertama, memberikan fasilitas dan membantu perkembangan potensi anak bangsa sejak usia dini hingga akhir hayat secara utuh demi terwujudnya masyarakat belajar. Yang kedua, mengusahakan pemerataan dan perluasan peluang untuk mendapatkan edukasi yang berkualitas bagi seluruh rakyat negeri. Yang ketiga, memajukan akutabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan keterampilan, sikap, pengalaman, nilai, dan ilmu pengetahuan berbasis standar nasional maupun internasional. Yang keempat, berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan atas dasar prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Lalu yang terakhir ada meningkatkan kualitas proses edukasi dan kesiapan masukan untuk memaksimalkan pembangunan budi pekerti yang bermoral. Nah, setelah visi dan misi dari sistem pendidikan nasional, di sini kami akan menjelaskan jenjang-jenjang, jenis dan jalur dari program pendidikan nasional. Yang pertama, adapun jenjang program pendidikan nasional yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, sistem pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang sesuaikan dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan yang ditingkatkan, dan tujuan yang hendak diraih. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, pendidikan dasar. Jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar ataupun SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Adapun jenjang yang setara dalam bentuk lain misalnya madrasah Tsanawiyah MTS dan sekolah menengah pertama ataupun SMP. Yang kedua, pendidikan menengah. Berikutnya, ada jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang berbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Contohnya, bentuk dari pendidikan menengah antara lain Madrasah Aliyah MA, Madrasah Aliyah Kejuruan MAK, Sekolah Menengah Kejuruan SMK, dan Sekolah Menengah Atas ataupun SMA. Yang ketiga, ada pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Sebut saja diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Lalu, jenis-jenis program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 9, sistem pendidikan Indonesia ialah kelompok yang berbasis pada kespesifikan tujuan pendidikan dari suatu entitas. Jenis-jenis program pendidikan nasional meliputi 1. Pendidikan umum. Pendidikan umum yaitu pendidikan dasar dan menengah yang mengkhususkan perluasan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk meneruskan ke tahap yang lebih tinggi. Lalu ada yang kedua, pendidikan keagamaan. Pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi menyiapkan peserta didiknya berperan untuk penguasaan ilmu pengetahuan agama atau menjadi ahli ilmu agama. Lalu yang ketiga, ada pendidikan akademik. Di pendidikan tinggi dengan program sarjana ataupun pasca sarjana yang ditujukan untuk menguasai disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Lalu ada pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk memperoleh pekerjaan dengan keterampilan terapan tersebut. Tertentu, pendidikan ini setara dengan sarjana. Lalu ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didiknya untuk memiliki profesi di bidang tertentu. Lalu yang keenam ada pendidikan khusus, yaitu pengadaan pendidikan untuk peserta didik dengan kecerdasan luar biasa atau mempunyai kelainan. Pendidikan ini diselenggarakan secara inklusif
dan membentuk entitas pendidikan khusus berjenjang dasar atau menengah. Lalu yang terakhir ada pendidikan profesi. Pendidikan tinggi sesudah program sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh profesi dengan syarat keahlian khusus. Selanjutnya, adapun jalur-jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, adapun jalur-jalur program pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 7, sistem pendidikan Indonesia menjadi wahana yang dilewati para peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Berikut saya akan jelaskan jalur pendidikan di dalam negeri, yaitu yang pertama ada pendidikan formal. Jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Yang kedua, ada pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Yang ketiga, yaitu ada pendidikan informal, itu jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Baik, sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Sistem pendidikan nasional sudah diciptakan sedemikian rupa sampai bisa seperti sekarang. Bagaimanakah pendapat Anda soal sistem edukasi saat ini? Bila ada pertanyaan, kritik, maupun saran, tinggalkan di kolom komentar. Ayu Titing, it's eating. Thank you for everything. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.